Susan merupakan seorang pekerja seni. Dia mempunyai galeri seni dan sekarang galeri tersebut sudah sukses pertanda bahwa sekarang dia merupakan orang kaya. Pekerja seni macam apa? Susan merupakan pekerja seni dalam bidang tubuh atau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut figurative artist. Seni-seni yang menggambarkan ketelanjangan. Walaupun hidupnya sudah kaya, banyak duit, Susan masih merasa tidak bahagia. Di pagi hari, Susan menyuruh semua pekerjanya untuk libur karena dia hari ini ingin berencana melakukan liburan ke pantai bersama dengan suaminya. Susan mendapat paket dari seseorang dan ketika dia ingin membukanya, tangan dia malah terkena solatip yang tajam sehingga berdarah. Maka dari itu dia menyuruh asistennya untuk membukanya. Paket tersebut dari seseorang bernama Edward. Di sana ada sebuah catatan berisi seperti ini. Untuk Susan, aku menulis novel yang akan rilis musim semi. Ini berbeda dari yang pernah kutulis saat kita masih bersama. Engkau memberiku inspirasi untuk menulis dari hati. Ku ingin kau yang pertama membacanya. Jadi ku kirim contohnya. Aku ada bisnis di Los Angeles hingga Rabu. Kuharap kita bisa bertemu. Nomor ponsel dan emailku ada di bawah. Pertanda di sini, Edward dulu merupakan pacarnya Susan. Note. You can read it. I wanted you to be the first to read it, so I'm sending along a proof. My cell number and email address are below. Edward. Morning. Good morning. Where were you last night? You didn't come by the gallery. 15 minutes and it would have meant a lot to me. Christopher merupakan suaminya Susan yang sekarang. Christopher bertanya, paket dari siapa itu? Susan menjawab bahwa paket tersebut dari mantan suaminya bernama Edward. Christopher agak sedikit nggak peduli. Dia mengira bahwa Edward nggak bisa menulis. Susan menjelaskan bahwa dia sudah nggak berbicara dengan Edward selama 19 tahun. Susan pernah menghubungi Edward sekali, tetapi Edward malah menutup teleponnya. Edward sekarang merupakan seorang pengajar sastra di Universitas Dallas. Menyedihkannya, sampai sekarang Edward belum menikah. Susan bertanya, tadi malam Christopher kemana? Kenapa nggak datang ke galeri? Christopher beralasan bahwa saat itu dia sudah terlambat untuk makan malam. Susan agak kecewa, dia hanya butuh waktu 15 menit Christopher untuk datang ke galerinya sebagai tanda akan dukungan. Tetapi Christopher malah tidak hadir. Susan juga bertanya, kenapa tadi malam Christopher tidak ke kamar? Christopher beralasan lagi bahwa dia nggak mau membangunkan Susan. Susan sekarang mengajak Christopher untuk pergi liburan ke pantai. Christopher beralasan sekarang dia nggak bisa karena harus kembali ke kantor untuk bekerja, untuk menyelesaikan transaksi, katanya. Susan dan Christopher datang ke makan malam yang diadakan oleh temannya. Anna yang merupakan temannya Susan bertanya, apakah Susan tidur? Apakah Susan sudah menelpon psikofarmakologi? Anna bertanya seperti ini karena dia cemas dengan Susan. Susan soalnya pernah bercerita ke Anna tentang hubungan dia dengan Christopher, tentang kehidupannya baru-baru ini. Dan setelah mendengar semua itu, Anna agak cemas. Ketika sedang ngobrol dengan Anna, Susan dipanggil oleh Christopher. Christopher akan berangkat untuk bekerja dan Susan berpamitan dengannya. Bisa disimpulkan di sini ada sesuatu yang aneh dari Christopher. Kelihatannya dia udah gak cinta lagi dengan Susan. Terlihat dari sikapnya yang gak mau meluangkan waktu sedikit pun untuk Susan. Makan malam dimulai. Susan ngobrol dengan seseorang bernama Carlos. Dan Carlos merupakan suaminya Anna. Dan anehnya di sini, Carlos merupakan gay. Carlos dan Anna menikah bukan soal nafsu, tetapi soal cinta katanya. Carlos menyuruh Susan untuk menikmati semua kekonyolan yang ada di dunia ini. Itu jauh gak lebih menyakitkan, katanya. Ditambah, Susan sudah sukses dan seharusnya bahagia. Malamnya, Susan mencoba membaca novel milik Edward. Novel ini berjudul Nocturnal Animals, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Binatang Malam. Di halaman pertama, Edward menulis For Susan, atau untuk Susan. Isi dari novel ini akan diperlihatkan dengan visual ketika Susan membacanya. Terlihat sebuah keluarga sedang packing untuk pergi ke kota Marfa yang ada di Texas. Si ayah bernama Edward, si anak perempuan bernama India, dan si ibu bernama Laura. Terlihat semuanya lancar-lancar saja. Edward mengendara, Laura duduk di sampingnya, dan India sedang bermain HP di belakang. Singkatnya mereka sudah berkendara selama berjam-jam, dan terlihat sekarang sudah malam.
terlihat Laura cukup bahagia, terlihat dari senyumannya. Tiba-tiba di depan ada 2 mobil berdampingan menghalangi jalan. Tentu Edward langsung mengeluarkan klakson. Ternyata 2 mobil tersebut berisi kumpulan preman-preman. Karena kesel, tentu India mengacungkan jarinya. Dan disinilah keadaan mulai parah. Mobil Edward ditabrak karena mungkin tadi India mengacungkan jarinya. Edward disuruh menepi. Tentu Edward tidak mau. Maka dari itu dia terus dikejar dan diancam. Diteriaki, ditabrak lagi mobilnya. Karena ditabrak, Edward terpaksa menepi. Keluar pemimpin gengnya. Kita panggil saja dia dengan nama Ray. Ray mulai bertanya dengan tampangnya yang kesal. Kenapa ketika disuruh berhenti, Edward tidak berhenti? Lebih parahnya, India mencoba menelpon polisi, tetapi nggak ada sinyal di sini. Tiba-tiba Ray menyuruh kawanannya untuk keluar. Tentu Laura dan India panik. Ray menyuruh mereka untuk jangan panik karena ada kecelakaan yang harus dilaporkan di sini. Ray mulai meledek-ledek. Di sini menunjukkan bahwa kumpulan preman ini merupakan orang-orang yang memang suka mengganggu. Ray berkata bahwa ban mobil milik Edward kempes. Tentu Laura dan India menyuruh Edward untuk jangan percaya. Karena dibilang pembohong, Ray marah. Ray menyuruh Edward untuk menyalakan mobilnya jika nggak percaya. Dan benar aja, ketika mobilnya nyala, jalannya nggak begitu seimbang, pertanda bahwa benar, bannya kempes. Dengan baiknya, Ray berkata bahwa dia bersama dengan teman-temannya akan memperbaiki ban kempes tersebut. Ray juga berkata, setelah memperbaiki bannya, kita semua akan pergi ke kantor polisi. Edward pun keluar untuk mengambil ban cadangannya. Karena harus mendongkrak mobil, Ray menyuruh Laura dan India untuk keluar dari mobil. Dan ya, setelah Laura dan India keluar, keadaan mulai kacau. Polisi sempat lewat. Laura, India, dan Edward meneriaki polisi, tetapi sayangnya malah diabaikan. Di sini Ray mulai mencoba mengganggu Edward. India langsung teriak dan dia berkata kepada Ray untuk jangan mengganggu ayahnya. Dan keadaan mulai makin menjadi-jadi. Laura dan India diculik. Sementara Edward ditinggal bersama satu temannya Ray yang bernama Lou. You're not supposed to leave a scene of an accident. It's a crime. After the way you were driving? Jesus Christ. Okay, so let's exchange information. You know what? We should call the police. What? Yeah, your left tire's flat. She's just a child. You think I'm a liar? God damn it! You got a spare tire, man? Right. Get your women out the car. All right, honey. Just get out of the car. There goes your cops. Leave my dad alone, asshole! Leave me alone, man. That looks bad. You might need. Hey, honey, you got a tampon? Yeah, baby. You like it like that, huh? Shit. India! Susan tidak kuat membaca novel ini. Dia langsung menelpon Christopher. Christopher sangat bingung ngapain jam 4 pagi. Susan menelpon. Dan benar saja, di sini terlihat Christopher bersama dengan wanita lain. Susan bertanya, kenapa Christopher tidak menghubunginya ketika dia sudah sampai. Christopher menjelaskan karena sekarang sudah jam 4 pagi. Dan dia nggak mau membangunkan Susan di jam tersebut. Tentu ini hanyalah sebuah alasan. Christopher berkata, jika Susan nggak bisa tidur, kenapa nggak minum obat tidur saja? Sungguh-sungguh kalimat yang parah. Masa disuruh minum obat buat tidur? Seketika Susan mengetahui bahwa Christopher bersama dengan wanita lain. Di sini Susan hanya bisa terdiam. Susan menyuruh Christopher untuk tidur, lalu menutup teleponnya. Setelah itu Susan masih terhantui dengan novel milik Edward. Susan kembali membaca. Edward disuruh oleh Lou untuk menyetir jika ingin bertemu dengan istri dan anaknya. Edward tentu nurut, dia mulai agak nangis serta bertanya apa yang sebenarnya Lou dan teman-temannya lakukan kepada dia, istri dan anaknya. Edward terus mengendara dan ternyata dia diturunkan di antah berantah. Edward mulai berjalan-jalan dan si Lou dengan Ray kembali datang. Edward langsung ngumpet. Dia tahu kalau dia menyerahkan diri dia malah akan dipermainkan. Lou berteriak, istrimu menginginkanmu. Edward tetap mengumpet karena dia tahu itu hanyalah jebakan. Sekarang sudah pagi, Edward mulai mencari bantuan. Dia meminta tumpangan tetapi gak ada yang mau berhenti. Edward pergi ke rumah orang dan dia langsung meminjam telepon untuk menelpon polisi.
Singkatnya, Edward sudah berada di kantor polisi. Karena sekarang masih pagi banget, polisi menyuruh Edward untuk menginap di sebuah motel. Dan ya, Edward nggak bisa tidur. Tentu nggak bisa, sekarang istri dan anaknya diculik. Bagaimana dia bisa tidur sementara mengetahui tentang hal tersebut? Mengetahui bahwa istri dan anaknya nggak ada di sampingnya. Sorenya, Edward mendapat kabar bahwa polisi menemukan mobil miliknya. Tetapi tidak dengan istri dan anaknya. Polisi juga berkata bahwa kasus ini akan diserahkan oleh seorang detektif bernama Detektif Andes. We'll call if we get anything. Thank you. Okay, then, you try. Let's go. They said, Mister, your wife wants you. I don't know why I didn't go. No one stopped for me. Singkatnya, Andes menjemput Edward di motel. Andes menjelaskan bahwa mobil Edward ditemukan di dasar sungai. Andes langsung pergi ke tempat kejadian perkara. Andes menyuruh Edward untuk mengingat semua kejadian tadi malam. Tempat, orang, peristiwa, jam, pokoknya semuanya. Edward berkata bahwa mereka semua tidak mempunyai senjata. Edward juga menjelaskan bahwa dia disuruh menyetir ke semak-semak oleh seseorang bernama Lou, lalu ditinggalkan di sana. Lalu saat Edward berjalan, dia melihat mereka kembali menggunakan mobil miliknya. Kenapa Edward tahu bahwa itu adalah mobil dia? Edward berkata karena dari bentuk dan suaranya terdengar seperti mobil miliknya. Edward menjelaskan bahwa Lou berteriak, "Istrimu menginginkanmu." Andes bertanya, kenapa Edward nggak menghampiri mereka? Di sini Edward berkata bahwa dia nggak tahu. Edward mulai menunjukkan jalannya. Jalan di mana tadi malam dia disuruh menyetir dan ditinggalkan di semak-semak. Edward dan Andes mulai berjalan. Edward menunjukkan rutenya. Andes menjelaskan bahwa tanah ini milik si tua Valdez. Ada peternakan tua tak jauh dari sini di sebelah pembakaran sampah. Dan ya, Edward dan Andes pergi ke peternakan tua ini dan di sana, Laura dan India sudah mati mengenaskan dalam keadaan telanjang bulat. Melihat hal tersebut tentu Edward hanya bisa bengong. Dengan ekspresinya yang sedih, dengan polosnya Edward bertanya, apakah istri dan anaknya baik-baik saja? Sure you all right? Yeah, it's fine. I just wanted to... Susan langsung menelpon putrinya karena dia mulai khawatir setelah membaca novel milik Edward. Susan berkata bahwa dia hanya ingin mendengar suara putrinya dan terlihat putrinya sedang tidur dengan seorang pria. Susan mulai terflashback bagaimana hubungan dia dengan Edward dimulai. Dan ingat, ini adalah dunia nyata. Yang tadi Edward yang menyaksikan istri dan anaknya mati, itu adalah dunia fiksi yaitu novel. Susan bertemu dengan Edward di New York. Setelah bertemu dengan Susan, Edward langsung berkata bahwa Susan cantik sekali seperti biasa. Susan bertanya, apa yang Edward sedang lakukan di New York? Edward menjelaskan bahwa dia ada wawancara beasiswa di Columbia. Susan bertanya, bukannya Edward berkuliah di Universitas Texas untuk menjadi penulis hebat? Tentu dipuji sebagai penulis hebat. Edward agak sedikit tersanjung. Susan menjelaskan bahwa dia sudah lulus dari Universitas Yale dan sekarang akan mengambil gelar master sejarah seni di Universitas Columbia. Susan mengajak Edward untuk melakukan makan malam. Edward mulai mengaku bahwa Susan merupakan wanita pertama yang dia taksir ketika tinggal di kota Hastings. Edward sering bersama dengan abangnya Susan hanya untuk bisa dekat dengan Susan. Di sini ada info mengejutkan. Susan berkata bahwa abangnya gay. Itulah kenapa abangnya sering sekali dekat dengan Edward. Mendengar hal itu, Edward langsung merasa nggak enak. Sudah bertahun-tahun dia nggak berkomunikasi dengan abangnya Susan sehingga dia merasa telah menyakiti hati abangnya Susan. Susan mulai menyimpulkan bahwa Edward merupakan orang baik. Kebanyakan orang ketika didekati oleh pria gay akan ketakutan. Tetapi enggak dengan Edward. Dia malah merasa empati. Susan mulai curhat, orang tuanya sudah nggak menganggap abangnya karena gay. Kenapa? Karena orang tuanya Susan itu religius, kolot, seksis, rasis, materialistis, pokoknya lengkap. Susan berkata bahwa orang tuanya masih memiliki pemikiran yang kuno.
Edward berkata bahwa dia menyukai ibunya Susan. Ketika ayahnya Edward meninggal, ibunya Susan baik sekali kepadanya. Edward juga berkata bahwa Susan sama-sama mempunyai mata yang terlihat sedih seperti ibunya. Edward menjelaskan bahwa ibunya Susan selalu kasihan kepadanya. Ketika ayahnya meninggal, matanya terlihat sedih. Itu sudah ada di dalam pikiran Edward dari kecil. Sekali lagi, Edward berkata bahwa Susan dengan ibunya memiliki mata yang sama, mata yang sangat amat cantik. Tentu mendengar hal tersebut ditambah dari tatapan Edward yang benar-benar terobsesi, Susan langsung merasa malu-malu. Edward juga mendukung Susan untuk menjadi seniman yang hebat. Edward percaya bahwa Susan nantinya akan sukses menjadi seorang seniman karena mendapat dukungan. Disinilah perasaan Susan semakin menjadi-jadi. Susan langsung mengajak Edward untuk pulang bersamanya. Susan mulai mengaku juga bahwa Edward merupakan pria pertama yang dia taksir. Look, beautiful. As always. You know that you were my first crush when we were at Hastings. I understand. I've always loved your mom. She was great with me when my dad died. Beautiful. Edward. Susan kembali membaca novel. Andes berkata bahwa dia mendapat info dari wilayah Ozona, Texas. Semalam juga ada yang diganggu di jalan raya, sama seperti Edward. Andes juga memberikan penyebab kematian dari Laura dan India. Istrinya Edward mengalami retak pada tengkoraknya. Mungkin dia dipukul dengan palu atau tongkat baseball sekali atau dua kali. Yang dialami oleh putrinya Edward lebih parah. Dia dicekik, lengannya patah, dan mereka berdua telah diperkaos. Andes menjelaskan bahwa Ray beserta kawan-kawannya membawa Laura dan India ke sebuah trailer yang ada di dekat TKP. Di trailer tersebut ada tiang ranjang dan tiang tersebut dipenuhi dengan sidik jari Laura. Pemilik dari trailer ini tidak tinggal di situ. Dia berada di El Paso. Seseorang telah membobol dan tinggal di dalam trailernya. Ada banyak sidik jari di situ. Kembali ke flashback Susan, dia tidak direstui oleh ibunya untuk menikahi Edward. Kenapa? Ibunya tahu bahwa Susan merupakan orang yang berkemauan keras. Sedangkan Edward, dia merupakan pria yang manis, tetapi terlalu lemah untuk Susan. Ibunya Susan berkata bahwa semua kemewahan ini mungkin tidak berarti buat Susan. Tetapi nantinya Susan berpikir bahwa ini itu penting dan Edward tidak bisa memberikannya karena dia orang miskin, karena dia nggak punya motivasi, karena dia nggak ambisius. Susan berkata bahwa yang dia cari dari Edward bukan kekayaan tetapi dukungan. Sejauh ini orang yang percaya kepada Susan hanyalah Edward. Tetapi tetap saja ibunya Susan menyuruh Susan untuk jangan menikahi Edward. Edward merupakan orang memang yang romantis tetapi juga rapuh. Ibunya Susan melihat dengan kepala matanya sendiri ketika ayahnya Edward meninggal. Edward, that's where this is going to go. This is a ridiculous conversation. Why do you always think the worst of me? Come on, Susan. He has no money. Yeah, but do not marry him. But he is also very fragile. I saw that when his father died. You and I are a lot more alike than you think. Just wait. We all eventually turn into our mothers. Susan mengetik email untuk Edward. Email tersebut berisi seberapa serunya dia membaca novel milik Edward. Dia sampai terbawa. Dia juga bertanya, kapan Edward free atau bebas untuk bisa bertemu secara langsung. Kembali ke novel, Edward dikirim email oleh Andes. Email tersebut berisi tersangka yang Andes dapat. Andes menelpon dan bertanya, apakah itu orangnya? Edward berkata nggak tahu karena semuanya terlihat kabur. Orang ini bernama Steve Adams. Catatan kejahatannya di California, pencurian mobil dan pemerkosaan. Andes menjelaskan bahwa orang ini hanyalah petunjuk yang dia dapat. Sekali lagi, Edward berkata bahwa dia tidak mengenal orang ini. Edward mulai dihantui di malam hari. Dia selalu bermimpi tentang istri dan anaknya diperkaos. Edward berolahraga, yaitu berlari. Setelah itu dia mandi, minum, dan bertemu dengan detektif Andes. Ternyata sekarang kasus sudah berjalan selama 1 tahun. Tetapi Ray dengan kawan-kawannya belum juga ketangkep.
Andes mendapat info bahwa tadi malam supermarket dirampok oleh beberapa orang. Satu pelakunya ditangkap, yang satu mati, dan yang satu kabur. Andes mengenalkan pelaku yang dia tangkap tadi malam. Ternyata yang tewas bernama Steve Adams, biasa dipanggil Turk. Fotonya pernah dikirim oleh Andes ke Edward setahun yang lalu lewat email. Dia merupakan salah satu pelaku yang membunuh Laura dan India. Singkatnya, pelaku yang ditangkap Andes tadi malam karena merampok supermarket disuruh masuk. Dengan cepatnya Edward mengenal Lou. Andes langsung bertanya, apakah Lou mengenal Edward? Lou berkata bahwa dia nggak kenal. Edward langsung menjelaskan bahwa Lou dan teman-temannya musim panas tahun lalu memaksa Edward bersama dengan keluarganya berhenti di tepi jalan. Lalu temannya mengambil mobil Edward beserta dengan istri dan putrinya. Dan pria ini, Lou, dia menyuruh Edward menyetir mobilnya dan membawanya ke semak-semak lalu dibuang di sana. Keesokan harinya, istri dan anaknya Edward meninggal dunia tidak jauh dari tempat itu, semak-semak. Andes langsung memberikan gestur mengancam, tetapi tetap aja Lou berkata bahwa dia nggak mengenal Edward. Karena itu, Andes langsung mengurung Lou. That's him. The guy on the left, on the far left. I don't know. Who is it? Well, that ain't right. What you gonna tell me about Ray and Turk? Who? We got Lou. I bet your friend Ray's the third fella in the holdup. I'm gonna go find Ray. Sekarang Andes dan Edward sudah mendapat Lou dan Turk. Masih ada orang ketiga dan itu adalah Ray. Susan lupa kalau sekarang ada rapat direksi di museum. Karena itu, rekan kerja Susan mulai berkesimpulan bahwa Susan tadi malam gak tidur lagi. Susan menjelaskan bahwa dia memang jarang tidur. Bahkan mantan suaminya dulu, Edward, sering memanggil dia dengan sebutan Nocturnal Animals. Sebutannya sama dengan judul novel milik Edward. Susan juga curhat bahwa sekarang aneh. Baru-baru ini dia mulai memikirkan tentang Edward. Edward memberikan buku novel yang baru saja dia tulis dan Susan menganggap bahwa novel ini penuh dengan kekerasan dan menyedihkan. Susan bercerita bahwa dulu dia mencintai Edward. Edward merupakan seorang penulis dan Susan tidak mempunyai kepercayaan kepada Edward. Karena itu, Susan panik dan dia melakukan sesuatu yang buruk kepada Edward. Sesuatu yang gak bisa dimaafkan. Susan meninggalkan Edward dengan cara brutal demi Christopher yang tampan dan gagah. Yang sekarang kita tahu Christopher berselingkuh dengan wanita lain. Susan pergi ke museum untuk melakukan rapat direksi. Dia bertemu dengan partner kerjanya bernama Lilia. Di sana Susan melihat sebuah seni bertuliskan revenge atau balas dendam. Susan gak ingat kalau di museum ini ada seni ini. Lilia sangat bingung karena Susan yang membeli sendiri lukisan ini 8 tahun yang lalu. Masa gak ingat? Lilia membuka handphonenya dan dia sedang melihat bayinya lewat kamera yang bisa diakses dari jarak jauh. Karena lucu, Susan ingin melihat dan tiba-tiba... What do you mean, where did it come from? You bought it for us, remember? Really? Do you not trust your nanny? There she is. I'm sorry. Shall we? They're all waiting for us. Ray muncul sehingga membuat Susan kaget. Ini menandakan bahwa Susan benar-benar mendalami novel milik Edward. Terbukti dengan dia sampai terbawa di dunia nyata, yaitu melihat wujud Ray yang asli. Singkatnya, rapat direksi dimulai. Yang Susan pikirkan bukan rapat, melainkan novel milik Edward. Di sini Susan benar-benar terganggu dengan penampilan partner kerjanya. Berhubung Susan merupakan pemilik dari museum ini, Susan berkata dengan sarkas, terkadang mengubah terlalu banyak bukanlah ide yang bagus. Susan sampai rumah di malam hari. Setelah itu dia melanjutkan novel milik Edward. Andes membawa Edward ke suatu tempat. Tiba-tiba Andes batuk-batuk karena merokok mungkin. Ternyata Andes membawa Edward ke tempat tinggal Ray. Ray tinggal di sebuah hutan dan terlihat sekarang dia sedang beol, layaknya seperti orang berandalan banget. Andes berkata bahwa catatan kriminal Ray bersih. Dia pernah dituntut atas pemerkosaan, tetapi tidak terbukti. Andes mendengar kabar dari seorang pramutama bar di bar Line Camp. Ray tinggal dengan seorang gadis bernama Leila.
tetapi dia juga punya tempat lain untuk menyekap para gadis. Andes dan Edward menghampiri Ray. Tentu di sini Ray langsung marah, tetapi ketika Andes menunjukkan rencananya, Ray langsung diam. Andes menyuruh Ray untuk cepat karena dia akan dibawa ke suatu tempat untuk diinterogasi. Di mobil, Ray mulai marah-marah karena seharusnya sekarang dia mempunyai pengacara. Andes menyuruh Ray untuk jangan khawatir. Jika Ray membantu, maka Andes tidak akan menuntutnya. Andes bertanya, apakah Ray mengenal pria yang mengendarai mobil ini? Ray menyuruh pengemudinya untuk berbalik karena dia nggak bisa melihat wajahnya. Edward pun berhenti lalu berbalik. Dengan cepatnya Ray berkata bahwa dia tidak mengenal Edward. Edward pun menjelaskan bahwa musim panas lalu. Ray bersama dengan teman-temannya memberhentikan Edward bersama dengan keluarganya. Lalu setelah itu menculik, memperkaos, dan membunuh istri dan putrinya. Ray menyangkal. Ray berkata bahwa ini gila sekali. Dia nggak pernah membunuh seseorang. Andes langsung menodongkan senjatanya dan menyuruh Ray untuk jujur. Tetapi tetap saja, Ray nggak mau mengaku. Edward berkendara dan dia pergi ke kejadian perkara untuk mengingatkan apa yang telah Ray perbuat. Mereka sampai di trailer, tempat Ray memperkaos istri dan anaknya Edward. Disinilah Edward langsung marah, dia benar-benar ingin tahu apa yang sebenarnya Ray lakukan kepada istri dan anaknya. I want to know the exact story, what you did to them. I want to know how you killed them. I want to know if they hurt. Answer me, you bastard! Terjadilah sebuah flashback. Susan mengkritik novel milik Edward. Secara nggak langsung Susan berkata bahwa novel milik Edward itu jelek. Tentu Edward agak tersinggung. Edward merasa bahwa Susan nggak percaya kepadanya. Susan menyuruh Edward untuk kembali berkuliah, lalu mencari prospek kerja yang bagus. Susan bertanya, apakah Edward benar-benar mau bekerja di toko buku dan menulis novel sepanjang hidupnya. Tentu mendengar hal itu, mendengar bahwa Susan nggak percaya dengan bakat pacarnya sendiri, Edward marah. Dan mulai dari situ, ketika berkuliah, Susan bertemu dengan Christopher, pria tampan dan gagah. Kembali ke novel Edward, Andes memberikan info ke Edward bahwa Ray dilepaskan karena kurangnya bukti-bukti. Andes benar-benar minta maaf karena ini sungguh memalukan. Andes menyuruh Edward untuk bertemu di sebuah kafe karena ada ide muncul. Satu hal yang Andes ucapkan langsung sesampai di kafe adalah dia terkena kanker dan hidupnya gak lama lagi. Edward bertanya kenapa Andes terus merokok kalau dia punya kanker. Andes menjawab buat apa berhenti kalau misalnya tahun depan dia akan mati. Andes menjelaskan kenapa Ray bisa bebas karena pengacaranya. Pengacaranya membuat kesepakatan dengan jaksa dan Ray pun bebas. Politik namanya. Karena sekarang Andes sudah sekarat. Kasus ini diselesaikan. Bukan cuman itu aja. Mereka berkata bahwa Andes ceroboh sehingga kasus ini tidak disiapkan dengan baik. Tetapi kabar baiknya lu tidak dibebaskan karena bukti itu kuat. Tetapi menurut Edward ini percuma kalau kita nggak mendapatkan Ray. Edward bertanya apakah Andes mempunyai keluarga? Apakah Andes mempunyai seseorang? Dan ternyata ya, selama ini Andes sendiri. Dia mempunyai seorang putri tetapi putrinya tidak berada di sini bersamanya. Bisa disimpulkan putrinya sekarang nggak tahu kalau Andes mempunyai kanker. Edward bertanya, terus sekarang rencananya apa? Andes berkata bahwa jawabannya tergantung seberapa serius Edward soal mencari keadilan. Andes berkata bahwa sekarang kondisi dia I've got nothing to lose. Andes menjelaskan bahwa dia nggak akan membiarkan Ray mengacaukan kasus terakhirnya. Dia juga berkata bahwa dia nggak akan membiarkan pembunuh lolos begitu saja. Kenapa? Karena Andes sudah melihat banyak sekali orang seperti Ray lolos begitu saja. Di sini Andes menawarkan Edward untuk menegakkan keadilan di luar prosedur hukum. I told you I got lung cancer. What's the point in quitting now? I'll be dead in a year. They say my case wasn't well prepared. It was a sloppy job. Do you have anyone in your life? I got nothing to lose. Now, are you willing to go outside of strict procedure on this? Yes. And then we'll see what he does.
Kembali ke flashback Susan. Setelah bertemu dengan Christopher, Susan memutuskan hubungan dia dengan Edward. Susan beralasan bahwa dia dengan Edward gak cocok. Mereka merupakan dua orang yang berbeda. Susan berkata bahwa ini dunia nyata dan dia perlu kehidupan yang lebih tertata, lebih jelas, dan kalian tahu semua ini ada hubungannya dengan uang. Walaupun Edward sudah berusaha mempertahankan hubungan ini, Susan tetap saja tidak mau. Dia pergi meninggalkan Edward begitu saja. Kembali ke novel, Andes membawa Ray lalu dia menempatkannya di sebuah camp. Tujuannya simpel, menyiksa dan membunuh Ray sampai keadilan ditegakkan. Karena kankernya, Andes selalu mau muntah sehingga dia menyuruh Edward untuk memegang senjata dan menjaga Ray. Tiba-tiba datang kawannya Ray dan itu adalah Lou. Disinilah Andes mencoba menakut-nakuti Ray dan Lou. Andes berkata bahwa dia akan membunuh mereka. Ray malah menantang. Dia tahu kalau Edward merupakan orang yang lemah, orang yang takutan, orang yang gak pernah memegang pistol. Dan karena itu, ini yang terjadi. Hey, come on, boy. Get over here. Rough for him out there. Not knowing how it's gonna come. Oh, you feeling uncomfortable, boy? Okay. Now, since you're feeling so uncomfortable, what you gonna do? What you gonna do, son? No, please. Ray berhasil kabur tetapi tidak dengan Lou. Setelah ke kamar mandi, Andes kembali lalu sempat menembak kaki Lou dan menghabisinya sebelum dia berkata-kata. Kembali ke flashback lagi, Susan melakukan sesuatu yang gak bisa dimaafkan. Dia pergi ke rumah sakit dengan Christopher untuk melakukan aborsi. Dan itu adalah anaknya dia dengan Edward. Lebih parahnya, ternyata Edward tahu. Terlihat dia mengikuti Susan dan sekarang dia berada tepat di depan mobil Susan dengan Christopher. Kembali ke novel lagi, setelah melihat Lou ditembak, Edward menangis. Dia benar-benar gak menyangka membiarkan Ray lolos. Seharusnya dia bisa menembak Ray dan Lou tetapi dia membiarkan mereka lolos. Hal ini membuat Edward merasa sangat lemah. Edward teriak bahwa dia senang sekali sekarang Lou mati. Sekarang Andes dan Edward mencari Ray. Tetapi mereka terpisah untuk mencari Ray di dua arah. Edward mulai mencari. Dia pergi ke trailer tempat di mana istri dan anaknya diperkaos. Ternyata di sana ada Ray sedang bersembunyi. Edward mulai menodongkan senjatanya dan berkata bahwa temannya Ray, yaitu Lou, sudah tewas. Disinilah Ray mulai ngaku, istri dan anaknya Edward pantas mati. Ray menjelaskan bahwa dia mempunyai harga diri tertentu tentang bagaimana orang berbicara kepadanya. Jika seseorang menuduhnya atas sesuatu, bagi dia adalah penghinaan. Jika istrinya menuduhnya dia meniduri wanita lain, maka dia akan meniduri wanita lain. Jika putrinya Edward berpikir bahwa Ray merupakan seorang pemerkaos, maka dia akan diperkaos. Di sini Ray tahu bahwa Edward merupakan orang lemah, karena kalau enggak dia pasti sudah mati dari tadi. Ray mulai memainkan pikiran Edward. Ray berkata bahwa membunuh orang sangat menyenangkan. Edward pun marah. Dia menyuruh Ray untuk berdiri dan tiba-tiba You cut friends? He's dead. What? A nice guy like you hang out with a guy like Andy. If your daughter thinks I'm a rapist, then she is, right? You should fucking kill me. It's fun to kill people. I remember your fucking wife. Ray mati dan Edward bangun-bangun matanya udah bonyok. Dia berjalan keluar, lalu memutuskan untuk menembak dirinya sendiri hingga mati. Dan itu adalah ending dari novel Edward yang berjudul Nocturnal Animals. Susan benar-benar nggak menyangka dengan novel ini. Sangat bagus sampai dia terbawa di dunia nyata. Sampai dia nggak bisa tidur. Di tengah malam, Susan mendapat email dan itu dari Edward. Edward mengajak Susan untuk ketemuan. Disinilah ingatan Susan dengan Edward mulai kembali. Dia mulai kangen masa-masa berdua dia dengan Edward. Karena benar-benar kesepian, Susan mencoba berpenampilan cantik untuk bertemu dengan Edward.
Susan pergi, dia sampai di restoran, dan Edward gak pernah datang. Kenapa Edward tidak bertemu dengan Susan di restoran di akhir film? Untuk menjawab pertanyaan itu, kalian perlu mempertimbangkan bahwa salah satu tema utama film ini itu balas dendam. Novel Edward berkisah tentang Edward yang ingin membalas dendam pada orang-orang yang membunuh keluarganya, dan ada petunjuk di bagian kehidupan nyata film bahwa ini juga merupakan tema yang relevan. Pada satu momen, Susan melihat sebuah karya seni di galerinya yang tidak dia ingat, yang mengeja kata balas dendam, yang merupakan petunjuk besar. Dan ketika dia pertama kali menerima novel Edward, ia mendapat potongan kertas darinya, sebuah indikasi bahwa buku itu dimaksudkan untuk menyakitinya. Buku Edward berkisah tentang keluarga seorang pria, istri, dan anaknya yang diambil darinya, seperti Susan yang mengambil dirinya sendiri dan bayi mereka yang belum lahir dari Edward dalam kehidupan nyata. Menulisnya adalah caranya untuk balas dendam, seperti halnya keputusannya untuk tidak datang ke restoran. Edward ingin Susan merasa kesepian dan terabaikan, seperti yang dia rasakan 20 tahun lalu saat Susan meninggalkannya dan menikahi Christopher. Namun, tidak ada pemenang sejati dalam cerita ini. Dalam novel Edward tidak merasa puas dengan kematian Ray karena dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali keluarganya. Jadi dia benar-benar nggak punya apa-apa lagi untuk dijalani karena dendamnya sudah berakhir. Edward sendiri juga tidak lebih baik. Dia mungkin telah membalas dendam pada Susan, tetapi obsesi dengan hubungan masa lalu mereka yang telah memicu novelnya membuat dia masih dihantui oleh hantu-hantu itu, meskipun telah menyelesaikan bukunya.